Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting kali ini, serta pada sesi tanya-jawab kali ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen kita, yaitu Ibu Fajria Azra SPD MSI, dan rekan-rekan sekalian. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari PPT kami, yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Selvia Hasanti, serta Reren Mustika Safitri, Resti Aprilia Susilo, Rifka Andani, Salsabila Putri, Sandi Naufal, Selvi Rahmatika, dan Cynthia Rahma Putri. Tuh. Baik, slide pertama akan dijelaskan oleh Reren. Kepada Reren dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis energi. Energi merupakan sesuatu yang bersifat abstrak yang sukar dibuktikan tetapi dapat dirasakan adanya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, sedangkan energi alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Energi alam bisa terdapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Energi alternatif merupakan pengganti dari energi berbahan konvensional. Energi terbarukan merupakan energi yang tidak dikhawatirkan jumlahnya, karena energi ini berasal dari alam yang berkelanjutan. Semakin berkurangnya bahan bakar konvensional di masa kini, tentu saja energi terbarukan dan energi alternatif sangat diperlukan. Sementara itu, meningkatnya kebutuhan energi semakin melonjak, dengan semakin berkurangnya jumlah yang berasal dari minyak ataupun batu bara, muncul berbagai alternatif sebagai substitusi dari energi minyak ataupun batu bara tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih diucapkan kepada Reren. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Resti. Kepada Resti dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, secara umum energi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada energi mekanik. Bentuk transisi dari energi mekanik adalah kerja. Energi mekanik yang tersimpan adalah energi potensial atau energi kinetik. Energi mekanik digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan suatu benda, misalnya untuk mengangkat batu pada pembangunan gedung. Yang kedua ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berkaitan dengan akumulasi arus elektron. Bentuk transisinya adalah aliran elektron melalui konduktor jenis tertentu. Energi listrik dapat disimpan sebagai energi medan elektromagnetik, yang merupakan energi yang berkaitan dengan medan listrik yang dihasilkan oleh terakumulasinya muatan elektron pada plat-plat kapasitor. Energi medan listrik ekuivalen dengan medan elektromagnetik, yang sama dengan energi yang berkaitan dengan medan magnet yang timbul akibat aliran elektron melalui kumparan induksi. Kemudian yang ketiga ada energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik merupakan bentuk energi murni dan tidak berkaitan dengan massa. Kemudian ada energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang keluar sebagai hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom atau molekul berkombinasi, sehingga menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Energi kimia hanya dapat terjadi dalam bentuk energi tersimpan. Kemudian ada energi nuklir. Energi nuklir adalah energi dalam bentuk tersimpan yang dapat dilepas akibat interaksi partikel dengan atau di dalam inti atom.
Energi ini dilepas sebagai hasil usaha partikel-partikel untuk memperoleh kondisi yang lebih stabil. Energi nuklir juga merupakan energi yang dihasilkan dari reaksi peluruhan bahan radioaktif. Bahan radioaktif sifatnya tidak stabil, sehingga bahan ini dapat meluruh menjadi molekul yang stabil dengan mengeluarkan sinar alfa, beta, gamma, dan mengeluarkan energi yang cukup besar. Energi yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik ataupun untuk keperluan pengobatan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada energi termal atau panas. Energi termal merupakan bentuk energi dasar, yaitu semua energi yang dapat dikonversi secara penuh menjadi energi panas. Sebaliknya, pengonversian dari energi termal ke energi lain dibatasi oleh hukum termodinamika kedua. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Resti. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rifka. Kepada Rifka dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu B. Sumber-sumber energi. Sumber energi dari bumi dikategorikan menjadi jenis renewable atau non-depleted energy dan non-renewable atau depleted energy. 1. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan didefinisikan sebagai sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Sumber energi yang tak dapat diperbarui diantaranya adalah A. Minyak bumi. Minyak bumi adalah zat cair licin dan mudah terbakar yang terjadi sebagaimana besar karena hidrokarbon. Menurut teori, minyak bumi berasal dari sisa-sisa binatang kecil dan tumbuhan yang hidup di laut jutaan tahun yang lalu yang mengendap dan mendapatkan tekanan dari lempengan bumi sehingga secara alami larut dan berubah menjadi minyak bumi. B. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang berasal dari material organik, yang memiliki kandungan utama berupa karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara ini merupakan hasil akumulasi dan material organik pada suatu lingkungan pengendapan tertentu. Batu bara yang kita kenal terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang terkubur di dasar rawa selama jutaan tahun yang lalu. C. Nuklir. Sumber energi ini merupakan sumber energi hasil tambang yang lain, yang dapat dibudidayakan melalui proses fisi dan fusi. Energi nuklir, meskipun bersih, mengandung risiko bahaya radiasi yang mematikan sehingga pengelolaannya harus ekstra hati-hati, di samping memerlukan modal yang besar untuk investasi awalnya. 2. Energi terbarukan. Sumber energi terbarukan didefinisikan sebagai sumber energi yang dapat dengan cepat diisi kembali oleh alam. Contohnya, A. Matahari. Energi matahari diperoleh dari cahaya panas yang merupakan komponen dari panas matahari. Selain memanaskan air, energi ini juga bisa diubah menjadi listrik. Secara global, matahari menyediakan 10.000 kali energi bumi yang dapat dimanfaatkan siapapun secara gratis dan merupakan salah satu sumber energi alternatif yang potensial untuk dikelola dan dikembangkan lebih lanjut, terutama bagi negara-negara tropis seperti Indonesia. B. Angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan oleh udara yang berhembus di permukaan bumi. Energi angin dapat berubah menjadi mekanik untuk menghasilkan usaha. Karena angin tidak menimbulkan polusi, maka banyak negara-negara membangun turbin angin sebagai sumber tenaga listrik tambahan. C. Panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Energi panas dihasilkan di dalam inti bumi yang ditimbulkan oleh peristiwa peluruhan partikel-partikel radioaktif di dalam batuan. Inti bumi terbentuk dari magma yang mengalir menembus berbagai lapisan batuan di bawah tanah saat mencapai reservoir air bawah tanah. Terbentuklah air panas
bertekanan tinggi yang keluar dari permukaan bumi melalui celah atau retakan di kulit bumi. Maka, timbul sumber air panas yang biasa disebut uap panas. D. Biomasa. Biomasa merupakan sumber energi yang dapat diperbarui karena tumbuhan-tumbuhan dapat kita tanam setiap saat. Dari berbagai macam bahan bakar biomasa, kayu merupakan kebutuhan yang sangat banyak digunakan, seperti pada rumah tangga dan kettle uap. Membakar biomasa bukan cara satu-satunya untuk menghasilkan energi karena biomasa dapat dikonversi ke bentuk energi lain, diantaranya gas metana atau etanol dan biosolar. Yang ketiga yaitu sifat sumber energi. Energi dapat berasal dari bumi atau dari luar bumi. Energi yang berasal dari luar bumi harus bersifat tak dapat musnah. Energi yang berasal dari bumi dapat bersifat terbarukan atau tak dapat musnah. Energi yang berasal dari bumi juga dapat bersifat tak terbarukan atau dapat dimusnahkan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Rifka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hasna. Kepada Hasna, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai sumber energi yang dapat dan yang tidak dapat didaur ulang. Yang pertama, ada sumber energi yang tidak dapat didaur ulang. Sumber-sumber energi yang dapat habis dan tidak dapat didaur ulang atau depleted non-renewable energy resource yang berasal dari bumi adalah sumber energi konvensional yang pada umumnya merupakan energi tambang atau energi fosil yang berasal dari perut bumi, seperti minyak gas, batu bara, dan energi nuklir. Yang pertama ada sumber energi fosil. Bahan bakar minyak khususnya akan segera habis, paling lambat akhir abad 21. Sumber energi fosil khususnya minyak, di samping jumlahnya yang terbatas, memerlukan waktu pembentukan sampai ratusan juta tahun. Untuk itu, pemanfaatannya harus dialihkan ke sumber energi yang terbarukan. Lalu yang kedua ada sumber energi nuklir. Sumber energi ini merupakan sumber energi hasil tambang yang lain yang dapat dihasilkan melalui proses fisi dan fusi. Lalu yang kedua ada sumber energi yang dapat didaur ulang. Dibedakan sumber energi yang dapat didaur ulang atau renewable seperti biomasa, biofuel, kayu bakar, dan sumber energi yang tidak habis-habisnya sepanjang masa atau non-depleted energy resource. Seperti sumber energi panas bumi yang berasal dari perut bumi, energi yang dari luar bumi adalah energi matahari yang dimanfaatkan secara langsung. Matahari yaitu fotovoltaik. Dan secara tidak langsung yaitu energi radiasi dan termal. Sumber-sumber energi ini mempunyai sifat pembentukan yang lebih singkat, bahkan banyak yang sudah tersedia di alam dan tidak merusak lingkungan. Di antaranya seperti biomasa, biofuel, biogas, energi gradien suhu, energi angin, air, energi gelombang laut atau wave energi, energi pasang surut atau tidal, energi panas bumi, geothermal energi, dan yang terakhir ada energi surya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Hasna. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sandi. Kepada Sandi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang energi alternatif dan energi terbarukan. Yang pertama ada panas matahari. Sinar matahari ini rupanya bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Panel surya ini memiliki rangkaian sel fotovoltaik yang diartikan sebagai cahaya listrik.
Adanya energi alternatif ini mampu menggerakkan seperti kendaraan listrik, bahkan perahu listrik yang dipasang panel surya. Yang kedua ada geotermal atau panas bumi. Panas bumi adalah panas yang terperangkap di bawah kerak bumi dari pembentukan bumi 4,5 miliar tahun yang lalu dan dari peluruhan radioaktif. Terkadang sejumlah besar panas yang keluar secara alami, tetapi sekaligus menghasilkan kejadian yang sudah dikenal seperti letusan gunung berapi dan geyser. Panas ini dapat ditangkap dan digunakan untuk menghasilkan jenis energi panas bumi dengan menggunakan uap yang berasal dari penumpaan air panas di bawah permukaan, yang kemudian naik ke atas dan dapat digunakan untuk mengoperasikan turbin. Yang ketiga ada angin. Siapa sangka angin yang kita rasakan tiap hari termasuk ke dalam energi alternatif. Hembusan angin rupanya mampu diubah dari energi kinetik menjadi energi mekanik yang dihubungkan ke mesin generator sehingga menghasilkan energi listrik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Sandi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selvi. Kepada Selvi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu 4 hydropower. Energi alternatif ini dibuat dengan cara membendung air sungai, lalu mengarahkan pipa air menuju turbin. Energi yang dihasilkan berdasarkan proses jatuhnya air ke turbin dan banyaknya jumlah air yang mengalir. Oleh karena itu, pembangkit listrik tenaga air sangat membutuhkan sumber air yang sangat besar dan pembangunan tempat yang besar untuk menampung air layaknya danau ataupun waduk alami. Pemanfaatannya yaitu sebagai tenaga air sangat serbaguna dan dapat dihasilkan dengan menggunakan proyek skala besar dan proyek skala kecil seperti turbin air dan bendungan bawah di sungai dan sungai kecil. Tenaga air tidak menghasilkan polusi dan oleh karena itu merupakan pilihan energi yang lebih jauh lebih ramah lingkungan untuk lingkungan kita. Sebagian besar fasilitas pembangkit listrik tenaga air menggunakan lebih banyak energi daripada yang dapat mereka hasilkan untuk konsumsi. Sistem penyimpanan mungkin perlu menggunakan bahan bakar fosil untuk memompa air. Meskipun pembangkit listrik tenaga air tidak mencemari udara, hal itu mengganggu saluran air dan berdampak negatif pada hewan yang hidup di dalamnya, mengubah ketinggian air, arus, dan jalur migrasi banyak ikan dan ekosistem air tawar lainnya. 5. Biomasa. Bioenergi adalah jenis energi terbarukan yang berasal dari biomasa. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghasilkan energi melalui penggunaan biomasa. Ini dapat dilakukan dengan membakar biomasa atau memanfaatkan gas metana yang dihasilkan oleh penguraian alami bahan organik di dalam atau bahkan tempat pembuangan sampah. Pemanfaatannya, penggunaan biomasa dalam produksi energi menghasilkan karbon dioksida yang dibuang ke udara, tetapi tanaman regenerasi mengonsumsi jumlah karbon dioksida yang sama, yang dikatakan dapat menciptakan keseimbangan atmosfer. Biomasa dapat digunakan dengan berbagai cara dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya untuk pengguna pribadi tetapi juga untuk bisnis. Pada batasan saat ini, meskipun tumbuhan baru membutuhkan karbon dioksida untuk tumbuh dan membutuhkan waktu untuk menjadi besar, sehingga kami juga belum memiliki teknologi luas yang dapat menggunakan biomasa sebagai pengganti bahan bakar fosil. Keenam yaitu tidal. Lautan dapat menghasilkan 2 jenis energi, yaitu thermal dan mekanik. Energi panas laut bergantung pada suhu permukaan air hangat untuk menghasilkan energi melalui berbagai sistem yang berbeda. Energi mekanik samudra menggunakan pasang surut air laut untuk menghasilkan energi yang dihasilkan oleh rotasi bumi dan gravitasi dari bulan. Pemanfaatannya tidak seperti bentuk energi terbarukan lainnya. Energi gelombang dapat diprediksi dan mudah untuk memperkirakan jumlah energi yang akan dihasilkan. Alih-alih mengandalkan berbagai faktor seperti matahari dan angin, energi gelombang jauh lebih konsisten. Jenis energi terbarukan ini juga melimpah. Kota terpadat cenderung berada di dekat laut dan pelabuhan sehingga lebih mudah memanfaatkan energi ini untuk penduduk setempat.
Batasan saat ini yaitu mereka yang tinggal di dekat laut pasti mendapat manfaat dari energi gelombang, tetapi mereka yang tinggal di negara-negara terkurung daratan tidak akan memiliki akses yang siap ke energi ini. Kerugian lain dari energi laut adalah dapat mengganggu banyak ekosistem laut yang rapuh. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah cuaca. Ketika cuaca buruk terjadi, maka konsistensi gelombang berubah, sehingga menghasilkan keluaran energi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan gelombang normal tanpa cuaca badai. Mungkin hanya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Selvi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia. Kepada Cynthia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. 7. Etanol. Etanol alias etil alkohol merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari alkohol dari suatu proses fermentasi pada tumbuhan tertentu, misalnya tumbuhan jagung dan gandum. Salah satu negara yang mengembangkan energi alternatif ini dengan sangat baik ialah negara Brazil. Faktanya, negara Brazil sudah tidak bergantung dengan bahan bakar minyak. Selanjutnya, nuklir dan uranium. Nuklir memang memiliki energi yang cocok untuk menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan hasil ukuran 1 gram zat radioaktif yang dapat menghasilkan energi listrik sebanyak 50.000 kWh per jam. Manfaat energi alternatif ini ialah energi nuklir tidak menghasilkan efek rumah kaca sehingga dapat mencegah pemanasan global. Salah satu negara yang sudah mencoba energi ini ialah negara Jepang. Bahkan beberapa wilayah di Indonesia di sana sudah menggunakan energi nuklir sebagai energi alternatifnya. 9. Hidrogen. Energi yang diklaim lebih baik dibandingkan BBM ini rupanya tidak menghasilkan polusi berbahaya bagi lingkungan. Proses pembuatan energi ini hanya menggunakan air yang dibakar oleh listrik dan panas layaknya bensin. Lalu hidrogen yang dihasilkan melalui proses penyimpanan yang dicampur dengan oksigen dari atmosfer hingga terjadi reaksi kimia. Dengan adanya reaksi tersebut, membentuk energi yang dikonversi menjadi listrik hampir 100% dan sisanya ialah panas. Manfaat hidrogen adalah dapat digunakan sebagai bahan pembakaran bersih yang mengurangi polusi dan lingkungan yang lebih bersih. Ini juga dapat digunakan untuk sel bahan bakar yang mirip dengan baterai dan dapat digunakan untuk menyalakan motor listrik. Batasannya saat ini karena hidrogen membutuhkan energi untuk diproduksi, ia tidak efisien dalam mencegah polusi. Yang ke-10, piezoelektrik. Piezoelektrik ini merupakan energi yang dihasilkan dari suatu sistem yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja ini adalah banyaknya tekanan dari orang-orang yang berada di suatu tempat lalu dikonversi menjadi energi listrik. Baik, itulah dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cynthia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.